Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, pengaruh pajak terhadap perekonomian, kemudian ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Nah, ada beberapa alasan mengapa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat. Yang pertama, karena adanya perang. Yang kedua, karena adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang ketiga, karena adanya urbanisasi yang disertai dengan perkembangan ekonomi. Kemudian karena adanya perkembangan demokrasi, lalu meningkatnya peranan pemerintah, kemudian pemerintah sebagai penggerak pelopor pembangunan, dan juga timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah alasan mengapa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat. Nah, dalam pengeluaran pemerintah sendiri terdapat 4 efisiensi. Yang pertama ada keadilan atau equity, yang kedua ada efisiensi ekonomi, yang ketiga ada kebapaan atau paternalisme, dan yang keempat ada kebebasan perorangan. Nah, ada beberapa penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama itu ada pengeluaran yang self-liquidating atau pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluarannya. Kemudian ada pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Kemudian ada pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif. Maksudnya pengeluaran yang menambah kegembiraan bagi masyarakat. Kemudian ada pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, dan pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Nah, yang berikutnya ada kebijakan subsidi yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi yang diberikan kepada masyarakat, seperti contohnya subsidi beras kepada pegawai, subsidi pupuk kepada para petani, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke materi penerimaan pemerintah atau pajak. Penerimaan pemerintah berasal dari dua. Yang pertama itu dari pajak dan juga bukan pajak. Nah, untuk yang dari pajak, pemerintah menerima dari pajak umum dan juga pajak khusus, yaitu ada seperti PPh, PPN, BKB, BBM, dan juga BBMKB. Sedangkan untuk penerimaan pemerintah yang bukan dari pajak seperti retribusi, kemudian pinjaman, hadiah, denda-denda, sumbangan masyarakat, keuntungan perubahan negara, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada dua fungsi umum pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan yang kedua sebagai alat pengatur dan pengawas kegiatan swasta dalam perekonomian. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pajak menurut Smith-Cannon itu ada 5. Yang pertama, prinsip kesamaan atau keadilan. Yang kedua, prinsip kepastian. Yang ketiga, prinsip kecocokan. Yang keempat, prinsip ekonomi. Dan yang kelima, prinsip ketepatan. Kemudian ada prinsip benefit approach dan juga prinsip ability to pay approach. Maksudnya di sini adalah yang pertama, prinsip benefit approach itu adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang telah diterima si wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Yang kedua ada ability to pay approach, yaitu prinsip kemampuan membayar atau berdasarkan kemampuan si wajib pajak membayar pajak. Kemudian ada konsep equal sacrifice, yaitu yang pertama ada kesamaan pengorbanan secara absolut, kesamaan pengorbanan proporsional, dan kesamaan pengorbanan batas. Kemudian ada golongan struktur pajak. Yang pertama ada pajak progresif. Apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi, dengan semakin tinggi kemampuan membayar pajak. Kemudian ada pajak proporsional. Apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan esensial. Yang ketiga, ada pajak regresif. Apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan kemampuan membayar pajak. Nah, kemudian ada pergeseran beban pajak yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada impact of taxation, yang kedua the shifting of taxation, yang ketiga incidence of taxation, dan keempat effect of taxation. Baiklah, kita lanjut ke materi pengaruh pajak terhadap perekonomian. Nah, pengaruh pajak terhadap produksi itu yang pertama ada pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan, di mana berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian, ada pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, yaitu pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi. Kemudian ada juga pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan.
yang sudah saya tuliskan di bawah ini penjelasannya. Kemudian ada akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan. Yang pertama itu adalah pemilihan lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak saja memengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap alokasi sumber. Kemudian pengaruhnya terhadap tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal. Nah, ada beberapa macam dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat anggaran belanja seimbang. Nah, kemudian ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu adalah mencegah pengangguran. Yang kedua yaitu menjaga stabilisasi harga. Nah, yang pertama mencegah pengangguran. Misalkan terjadi kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh. Hal itu tidak hanya berdampak bagi perekonomian saja, tetapi juga berdampak kurang menyenangkan bagi para pengangguran. Yang kedua adalah stabilitas harga untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Baik, selanjutnya adalah kaitan antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Dulunya, kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan pelonggaran kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Dalam masa depresi, Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan instrumen politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara, dan yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar backing bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan mengurangi depresi. Oke, sampailah kita di materi terakhir di video kali ini, yaitu materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Kemudian, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada dua komponen penyusun kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pendapatan negara atau pajak, dan yang kedua itu ada pengeluaran negara atau APBN. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri di sini ada kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian ada kebijakan diskonto, kemudian kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral. Kebijakan operasi pasar terbuka yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Kebijakan diskonto, penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Kemudian kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Kemudian kredit ketat, kebijakan kredit ketat dilakukan oleh bank umum. Kemudian yang terakhir kebijakan dorongan moral, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Di sini ada 3 strategi kebijakan fiskal pada tahun 2020 di Indonesia. Yang pertama itu ada mobilisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Dan yang ketiga, mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran fiskal. Nah, ada 5 hal yang menjadi fokus APBN. Yang pertama itu penguatan kualitas sumber daya manusia, kemudian akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga, penguatan program perlindungan sosial. Yang keempat, penguatan kualitas desentralisasi, dan yang kelima, antisipasi ketidakpastian global. Baiklah, sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Kiranya apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.